Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam IDX Market Opening. Dari top headline di segmen sebelumnya kita beralih ke emiten update atau kabar emiten pada pagi hari ini kami rangkum 3 kabar terbaru. Yang pertama adalah laba bersih PT Medika Loka Hermina atau Rumah Sakit Hermina dengan kode saham HEAL melejit 85,31% pada tahun 2020 atau akhir tahun 2020. Sementara itu ada PT Barito Pacific Tbk atau BRPT berhasil menorehkan laba bersih 45,27 juta dolar Amerika Serikat sepanjang kuartal 1 2021 dibandingkan kerugian bersih yang tercatat di tahun 2020 ya. Kuartal yang sama namun 2020 masih rugi, tapi di tahun ini sudah laba. Selanjutnya ada PT Kimia Farma atau KF yang bantu penyuntikan vaksin COVID-19 gotong royong untuk PT Astra Auto Parts atau Auto dan PT United Tractor atau UNTR. Dan kami akan fokus pemirsa ke emiten pengelola jaringan rumah sakit Hermina, PT Medika Loka Hermina atau HEAL yang berhasil mencatatkan kinerja ciamik sepanjang 2020. Dapat Anda saksikan di layar, pendapatan dan laba bersihnya bertumbuh signifikan. Kita dari pendapatan pemirsa, per 31 Desember 2020 itu mencapai 4,41 triliun rupiah, naik 21,65%. Dari sebelumnya di kuartal yang sama 2019, 3,63 triliun rupiah. Selanjutnya pemirsa kita lihat dari segi laba bersih juga meningkat pesat 85,31% dari 245,64 miliar rupiah di 2019 menjadi 473,22 miliar rupiah di 2020, hampir 2 kali lipat ya. Adapun pemirsa kalau mencermati kinerja saham dari PT Medika Loka Hermina, kalau melihat satu hari Rabu 19 Mei 2021 kenaikannya 3,87%, 4830 posisinya. Di tengah koreksi IHSG mampu menguat hampir 4% ya. Kalau kita tarik garis lebih panjang 6 bulan itu masih menguat pemirsa 55,3%. Pernya 30 kali, market cap-nya 14,38 triliun rupiah. Kita lanjutkan pemirsa perbincangan bersama dengan Pak Dastin Dana Pramita, Equity Analyst PT Philips Sekuritas Indonesia. Pak Dastin, emiten Medika Loka Hermina atau Rumah Sakit Hermina gitu ya, HEAL. Bagaimana Anda menanggapi kenaikan yang berlangsung di sisi harga sahamnya di tengah koreksi IHSG ke level terendah tahun ini? Ya, jadi kalau saya lihat di sini pergerakan dari harga Hermina Loka itu memang dipengaruhi memang dengan ekspektasi pendapatan dia yang meningkat ya, seperti itu. Dan memang realisasi di tahun 2020 memang meningkat 21,62% untuk pendapatannya. Dan di sini juga disumbang oleh segmen rawat inap dan rawat jalan ya, karena segmen tersebut juga menjadi penyumbang pendapatan tertinggi. Dan juga segmen non rumah sakit juga ya yang meningkat juga ya, jadi 32,12 miliar. Jadi kinerja yang solid ini memang sudah digambarkan juga ya dengan pergerakan harga dari Hermina. Kalau dari price to earning ratio-nya 30 kali ini masih cukup menarik tidak Pak? Kalau kita berbahas tentang menarik atau tidaknya, tentu kita harus membandingkan dengan emiten yang sejenis ya Pak ya. Mungkin kalau di sini, kalau saya bisa kutip dari data dari Mika ya, untuk Mitra keluarga. itu, kalau saya lihat di sini, karena memang juga kinerja dia cukup baik ya, dan di sini kalau saya lihat price to earning-nya 29 kali. Jadi mendekati memang, ya? Ya, jadi memang mungkin masih cukup wajar ya dengan kalau kita bandingkan dengan peers-nya atau lawan bisnisnya. Kalau Silo tidak bisa di-compare dengan Silo, karena Silo ini pernya masih 23,5. Ya, salah satunya juga itu ya, karena mungkin saya lagi coba membandingkan juga dengan emiten-emiten sejenis, dan kalau memang ada rasio dari Silo sendiri yang dari PE-nya cenderung lebih rendah, mungkin juga bisa dikatakan Silo di antara ketiga tadi
dari segi PI lebih murah seperti itu, Mbak. Oke, dari segi PI lebih murah, tetapi lebih menarik yang mana? Menurut Pak Dasin melihat beberapa saham-saham rumah sakit ini? Ya, mungkin kalau saya lihat ya, kalau mungkin dari beberapa rasio, salah satunya juga dari PI, mungkin Silo lebih menarik, Mbak. Silo lebih menarik karena PI-nya gitu ya, tapi kalau dari potensinya bagaimana? Karena laba bersih dari Medikaloka 85,31% itu akhir tahun 2020. Kita belum lihat ya kuartal 1 2021 apakah berlanjut atau justru menurun. Ya, kalau saya lihat memang beberapa emiten atau hampir keseluruhan emiten di sektor kesehatan ini, terutama di rumah sakit, memang diuntungkan ya, atau bisa dalam tanda kutip didorong dengan kinerja atau kondisi saat ini ya, di mana kasus COVID yang mewabah membutuhkan ruang rumah sakit ya, yang diperlukan untuk merawat para pasiennya seperti itu. Jadi mungkin untuk sektor ini juga masih cukup menarik juga. Namun di sini kalau saya lihat memang beberapa emiten seperti Silo dan juga mungkin Hill juga masih cukup menarik. Artinya Silo, kemudian Medikaloka dan juga Mika masih menarik. Ya, jadi mungkin bisa kita compare aja kinerja rasionya atau rasio-rasio tadi yang mungkin sudah disebutkan juga, dan ya ada baiknya untuk membandingkan dari ketiga emiten tersebut mana yang lebih menarik. Anda lebih suka yang mana, Pak? Atau lebih tertarik ke yang mana? Kalau Silo 6 bulan terakhir kenaikannya 67%, 6 bulan terakhir untuk Hermina kenaikannya 55%. Artinya sebenarnya memang berkisar di posisi-posisi itu kalau kita berinvestasi jangka 6 bulan. Sementara kalau kita lihat Mika kenaikan 6 bulan terakhir pemirsa hanya 7%. Ya, kalau berbicara dari sisi teknikal ya Mbak ya, kalau untuk Hill sendiri pergerakannya sedang menguji level resisten dia. Jadi ya ada kemungkinan untuk beberapa waktu atau beberapa hari ke depan harga dari Medikaloka Hermina masih akan cenderung menguji level resisten dia. Begitu juga dengan Siloam yang saat ini sudah mencetak kenaikan harga tertinggi dia ya di kurun waktu mungkin 2 tahun belakangan. Jadi kalau untuk Silo beberapa hari ke depan mungkin bisa dicermati kalaupun memang ada pelemahan, atau mungkin bisa digunakan strategi buy on weakness untuk Silo. Namun kalau untuk Mika sendiri, kalau saya lihat di sini masih cenderung nggak kemana-mana ya pergerakannya, dan lebih tertahan di dynamic resisten dia kalau secara teknikal saya lihat. Jadi memang Mika ini mungkin bisa dicicil beli kalau memang kinerja keuangan dia masih cukup baik. Seperti itu. Sementara Hill? Kalau Hill kita gunakan strategi buy on weakness ya. Buy on weakness. Ya, melihat pergerakan harga yang saat ini menguji level resisten dia. Walaupun kita tembus mungkin bisa jadi potensi untuk mencatatkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Oke. Hari ini kan Hill masih menguat nih Pak, 1,2% di pembukaan sesi 1, 60 poin ya, 4890. Kita bicara target. Hill target terdekat berapa kira-kira Pak? Oke, kalau dari teknikal ya, saya bicara secara teknikal mungkin kalau boleh saya rekomendasikan. Mungkin bisa ke 5 ribuan? Iya, itu saya rasa masih mungkin ya. Dan berarti level tertinggi baru dong Pak, karena tertingginya hanya di 4950. Kalau menembus 5.000, tertinggi baru untuk Hill atau rekor ya? Iya, jadi kalau hari ini susunan candlestick ya, kalau dari teknikal, itu menunjukkan ada bearish reversal. Saya rasa itu cukup mengkhawatirkan juga ya, dan mungkin untuk Hill sendiri bisa di hold dulu ya, atau wait and see dulu ya, sebelum adanya tanda pembalikan arah kembali. Tanda pembalikan arah akan terbentuk ketika melemah di posisi berapa, Pak? Kalau saya lihat di sini, Hill punya support yang kuat, masih ya yang cukup kuat ya, di 4480 sekitaran seperti itu. 4480 ya? Iya. Support kuatnya di 4480, berbalik ke posisi itu tinggalkan emiten rumah sakit Hermina dulu atau Hill ya? Betul.
betul. Adapun peluangnya masih bisa ke 4950 level tertinggi ataupun tembus di posisi itu. Bagi Anda yang tertarik boleh buy, tetapi ya kurangi posisi karena kenaikannya sudah cukup signifikan. Begitu Pak ya? Iya. Baik, kita tinggalkan emiten rumah sakit pemirsa dan kita akan melihat pembukaan perdagangan pada pagi hari ini. Saya sampaikan terlebih dahulu, IHSG menguat 0,47% ke 5789 pemirsa. Nanti akan kita lihat saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losersnya serta kelanjutan saham pilihan dari Pak Dastin usai jeda pariwara berikut. Kita jeda terlebih dahulu.